Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-8 dari 50 topik. Kebijakan Manajemen Pertanahan. Kebijakan manajemen pertanahan merupakan peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan pola interaksi sosial berkenaan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Landasan operasional dari kebijakan pertanahan adalah Undang-Undang Pokok Agraria yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksana yang sifatnya menjabarkan dan melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang berkaitan dengan bidang-bidang manajemen pertanahan, meliputi 1. Penguasaan dan penatausahaan tanah, 2. Hak atas tanah, 3. Pengukuran dan pendaftaran tanah. Dalam merancang kebijakan pertanahan, tolok ukur yang lebih tepat adalah memberikan keadilan berdasarkan kebutuhan dan bukan berdasarkan kemampuan karena dalam peta penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia, perhatian harus lebih banyak diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan yang diwakili oleh sebagian terbesar lapisan masyarakat. Dengan demikian, yang harus menjadi pusat perhatian dari kebijakan manajemen pertanahan adalah kemampuannya untuk memenuhi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya perolehan dan pemanfaatan tanah sebagai kebutuhan yang esensial. Kebijakan manajemen pertanahan ditujukan untuk mencapai 3 hal pokok yang saling melengkapi, yakni A. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, B. Keadilan sosial, serta C. Pelestarian lingkungan dan pola penggunaan tanah yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan efisiensi dapat ditempuh berbagai pendekatan dengan mengacu pada aspek urgensi, konsistensi, dan risiko. Tujuan untuk mencapai keadilan sosial dapat dijabarkan melalui beberapa aspek, misalnya peran tanah sebagai sarana penghidupan masyarakat. Sedangkan tujuan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup menghendaki tersedianya peraturan tentang penggunaan tanah yang komprehensif, kemampuan menggali peran serta masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam, serta koordinasi cabang-cabang administrasi yang efektif. Selanjutnya ketiga tujuan tersebut harus pula dioperasionalkan ke dalam berbagai aktivitas yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu sarana tersebut adalah tersedianya peraturan perundang-undangan yang mampu menjabarkan berbagai aspek dari orientasi kebijakan dan tujuannya, yaitu 1. Demokratisasi, berupa pengawasan terhadap kekuasaan, jaminan stabilitas politik sebagai akibat demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia. 2. Peningkatan kepastian hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dan pelaksanaannya yang konsisten. 3. Pemberdayaan kelembagaan, yakni memperkuat manajemen pertanahan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pendukung dan transparansi dalam proses pembuatan keputusan. 4. Meningkatkan insentif ekonomi berupa efektivitas perpajakan dan transparansi di dalam pasar tanah. 5. Menetapkan batas-batas kewenangan pemerintah berupa perumusan tanggung jawab pokok dan pengembangan model kemitraan antara swasta dan pemerintah. Dengan demikian, banyak aktivitas yang dapat diselenggarakan untuk mencapai tujuan kebijakan manajemen pertanahan yang efektif dan efisien. Aspek-aspek itu tidak hanya meliputi aspek kemampuan manajerial tapi juga harus didukung oleh iklim politik yang demokratis. Pelaksanaan manajemen pertanahan yang dijalankan pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh BPN dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan. Kepres ini merupakan landasan pokok kebijakan pertanahan yang bermaksud untuk menata kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah sehingga dapat tercipta suasana yang menjamin terlaksananya pembangunan, baik yang ditangani pemerintah maupun swasta. Tujuan dikeluarkannya Kepres tersebut adalah 1. Meningkatkan jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah. 2. Meningkatkan kelancaran pelayanan di bidang pertanahan secara tepat, murah, cepat, dan oleh segenap lapisan masyarakat. 3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah agar lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan tidak meninggalkan usaha-usaha kelestarian sumber daya alam. 5. Mencegah pemborosan, sadar, bertanggung jawab dan cinta lingkungan. Catur tertib pertanahan sebagai landasan operasional pelaksanaan manajemen pertanahan meliputi A. Tertib hukum pertanahan, yaitu upaya untuk menumbuhkan kepastian hukum pertanahan sebagai perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dan penggunaannya, agar terdapat ketenteraman masyarakat dan mendorong gairah membangun. B. Tertib administrasi pertanahan, yaitu upaya memperlancar setiap usaha masyarakat yang menyangkut tanah, terutama pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang, dan modal dan menciptakan suasana pelayanan di bidang pertanahan agar lancar, tertib, murah,
cepat, dan tidak berbelit-belit dengan berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata. C. Tertib penggunaan tanah, agar tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah. D. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Merupakan upaya untuk menghindarkan kerusakan tanah, memulihkan kesuburan tanah dan menjaga kualitas sumber daya alam. Pencegahan pencemaran tanah yang dapat menurunkan kualitas tanah dan lingkungan hidup baik alam atau tingkah laku manusia. Tertib pemeliharaan tanah ini merupakan kewajiban setiap orang atau badan hukum atau instansi pemerintah. Keempat aspek tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan manajemen pertanahan sehingga setiap kebijakan pemerintah di bidang pertanahan harus senantiasa memperhatikan keempat aspek tersebut. Dalam bidang pertanahan, fungsi-fungsi manajemen diterapkan dalam pengelolaan pertanahan meliputi 1. Penatagunaan tanah, 2. Penataan penguasaan tanah, 3. Pengurusan hak atas tanah, 4. Pengukuran dan pendaftaran tanah. Penatagunaan tanah. Penatagunaan tanah adalah serangkaian kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang, dan serasi. Fungsi ini merupakan penjabaran pasal 14 Dekameter 15 Undang-Undang Pokok Agraria yang menghendaki agar perencanaan tanah dan usaha-usaha pemeliharaan tanah meliputi usaha mempertahankan keutuhan tanah dan mencegah kerusakannya. Penatagunaan atau perencanaan tanah itu disusun dengan memperhatikan berbagai keperluan, kepentingan, baik keperluan-keperluan negara, peribadatan, pusat-pusat kehidupan maupun bagi memperkembangkan produksi pertanian, industri, transmigrasi dan pertambangan. Seminar Tata Guna Sumber-Sumber Alam ke-1 tahun L967 berhasil merumuskan bahwa perencanaan tata agraria harus didasarkan pada 3 atau asas, yaitu 1. Asas penggunaan ganda, disebut juga Principle of Multiple Use, terutama dalam mengatasi keterbatasan areal di wilayah dengan penduduk sangat padat. 2. Asas produksi maksimal, disebut juga Principle of Maximum Use, untuk memperoleh hasil setinggi-tingginya. 3. Asas penggunaan optimal, disebut juga Principle of Optimum Use, yang dapat memberi keuntungan ekonomis sebesar-besarnya tanpa merusak sumber alam itu sendiri. Berdasarkan rencana umum yang bersifat nasional tadi, pemerintah daerah membuat rencana daerah, regional, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing, pasal 14 ayat 2. Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam praktik, rupanya perencanaan penggunaan tanah itu dibedakan antara perencanaan tanah pertanian di daerah pedesaan, Rural Land Use Planning, dan perencanaan tanah perkotaan, Urban Land Use Planning. Asas-asas penggunaan tanah yang dikembangkan dalam perencanaan di daerah pedesaan adalah asas lestari, optimal, serasi dan seimbang, bisa disingkat LOS, sedangkan untuk perencanaan daerah perkotaan adalah asas-asas aman, tertib, lancar, dan sehat, disingkat ATLAS. Dalam ilmu perencanaan tanah itu, biasa dikembangkan model-model tertentu zoning misalnya, dan pula dilaksanakan dengan teknik tertentu, land consolidation misalnya. Dalam model zoning tanah di wilayah tertentu dibagi atas zone penggunaan, atas dasar keperluan pusat-pusat kegiatan, zone pemukiman, zone perkantoran, perdagangan atau industri, zone pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Model lain, lebih didasarkan pada data di lapangan, existing land use, dengan lebih memperhatikan peta kemampuan tanah serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Adapun teknik konsolidasi tanah, land consolidation, adalah teknik penataan kembali lokasi dan batas-batas tanah serta sarana dan prasarana, pelurusan jalan, sungai, saluran pembagian atau pembuangan air, sedemikian rupa, sehingga pengaplingan menjadi berbentuk segi empat, panjang, dan setiap persil dapat dicapai secara efisien oleh penggarap atau saluran air. Penatagunaan tanah juga mencakup arti pemeliharaan. Tanah itu harus dipelihara baik-baik menurut cara yang lazim dikerjakan di daerah yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari jawatan-jawatan yang bersangkutan agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula setiap orang, badan hukum adat instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah. Dalam upaya untuk mewujudkan MIS penatagunaan tanah sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai peraturan yang merupakan operasionalisasi dari ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Peraturan yang berkaitan secara langsung diantaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Kebijakan penatagunaan tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 secara umum menyatakan bahwa penatagunaan tanah dapat dilaksanakan pada tanah perorangan, tanah negara maupun tanah ulayat. Prioritas penatagunaan tanah yang diatur dalam peraturan tersebut ditujukan pada penggunaan dan pemanfaatan tanah khususnya pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan penatagunaan tanah juga didasari oleh rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Artinya, baik dalam penggunaan maupun pemanfaatan tanah harus mengacu kepada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penatagunaan tanah memiliki keterkaitan secara langsung dengan rencana tata ruang wilayah. Dalam penyelenggaraan maupun pelaksanaannya, penatagunaan tanah harus berpegang kepada asas keterpaduan, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, dalam penjelasannya disebutkan maksud daripada asas-asas tersebut adalah 1. Keterpaduan adalah bahwa penatagunaan tanah dilakukan untuk mengharmonisasikan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan. 2. Berdaya guna dan berhasil guna adalah penatagunaan tanah harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang. 3. Serasi, selaras, dan seimbang adalah penggunaan tanah menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya sehingga meminimalkan benturan kepentingan antar penggunaan atau pemanfaatan tanah. 4. Berkelanjutan adalah penggunaan tanah menjamin kelestarian fungsi tanah demi kepentingan antar generasi. 5. Keterbukaan adalah penatagunaan tanah dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. 6. Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum adalah dalam penyelenggaraan penatagunaan tanah tidak mengakibatkan diskriminasi antar pemilik tanah sehingga ada perlindungan hukum dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah. Pasal 2 beserta penjelasannya PP Nomor 16 Tahun 2004. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981, tugas dan fungsi tata guna tanah dilaksanakan oleh Direktorat Tata Guna Tanah, yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Agraria di bidang tata guna tanah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Agraria, Pasal 853 Kepmendagri Nomor 72 Tahun 1981. Pada masa sekarang, Direktorat Tata Guna Tanah ini berada di bawah BPN sebagai lembaga pemerintahan non-departemen yang menjalankan kewenangan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan Kepres Nomor 26 Tahun 1988 tentang BPN. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Tata Guna Tanah mempunyai fungsi 1. Melaksanakan pengumpulan data di bidang tata guna tanah. 2. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja serta menghimpun dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengurusan tata guna tanah. 3. Membina dan melaksanakan penggambaran, penggandaan, perawatan, pemeriksaan, dan publikasi peta-peta tata guna tanah. 4. Melaksanakan kegiatan dalam memperlancar pelayanan umum di bidang tata guna tanah. 5. Membina dan mengembangkan teknis pekerjaan, tenaga peralatan dan keuangan dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan. 6. Melakukan urusan tata usaha direktorat, Pasal 554 Kepmendagri Nomor 72 Tahun 1951. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas Direktorat Tata Guna Tanah ialah 1. Mengadakan pengumpulan data tata guna tanah dan membuat peta tata guna tanah, peta penggunaan tanah, peta kemampuan tanah, peta khusus yang ada di seluruh wilayah sebagai bahan untuk mempersiapkan dan mengarahkan penggunaan tanah secara berencana pada tingkat nasional, regional, dan lokal. 2. Memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan tugas pokok teknis maupun penggunaan tanah menurut pola yang sudah ditetapkan. 3. Menyelenggarakan koordinasi dengan pihak atau instansi yang juga berfungsi atau bertugas di bidang penggunaan tanah atau ruang. 4. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atau fatwa di bidang tata guna tanah. 5. Menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan. 6. Memberikan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Tata Guna Tanah melakukan kegiatan. 1. Menyusun rencana teknis pemetaan tata guna tanah. 2. Pemetaan sistematis tata guna tanah, yang meliputi a. Pemetaan penggunaan tanah kota, desa, detail, dan melaksanakan revisi-revisi. b. Pemetaan kemampuan tanah. c. Pembuatan peta kerja. 3. Penyusunan rencana tata guna tanah kabupaten, kota. 4. Monitoring lokasi daerah miskin. 5. Pemetaan kota kecamatan. 6.
Perencanaan lokasi dan monitoring penghijauan. 7. Pemetaan topografi dan penggunaan tanah daerah-daerah tertentu, transmigrasi dan resettlement. 8. Fatwa tata guna tanah. 9. Melakukan evaluasi dan pelaporan. 10. Perhitungan produktivitas tanah. Pelaksanaan penatagunaan tanah dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada berdasarkan hasil survei dan analisis lapangan dikaitkan dengan kebijakan rencana pemerintah setempat serta perencanaan yang sudah ditetapkan untuk diperoleh suatu data pokok perencanaan penggunaan tanah, land use planning. Demikianlah materi topik ke-8, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.